Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa melakukan ibadah salat fardu subuh, ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang senantiasa bisa kita lakukan, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepadanya jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan yang telah mengorbankan harta dan jiwanya, kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa berusaha mengikuti mereka dengan jalan yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita akan membaca satu kitab, Hasyiatud Durusil Muhimma li'amatil ummah. Jadi catatan kaki untuk pelajaran-pelajaran penting bagi umat. Karya daripada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Ini judul buku asalnya adalah Ad-Durus Al-Muhimma Li'amatil Ummah. Ini pelajaran-pelajaran penting ya untuk umat. Namun kitab ini diberikan catatan kaki, dijelaskan oleh Syekh Dr. Ibn Saleh Ibn Ibrahim At-Tuwayan. Dalam kitab ini akan dijelaskan oleh beliau beberapa poin-poin dan beberapa kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan, yang perlu untuk diberikan dalil, yang perlu diberikan komentar-komentar oleh Syekh At-Tuwayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita bersama untuk bisa mengamalkan dan memahami serta mengamalkan dari kitab yang kita baca ini. Kita awali dengan muqaddimatul muallif. Muqaddimatul muallif artinya muqaddimah dari penulis ini. Beliau atau Syekh bin Baz mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Syekh At-Tuwayan memberikan komentar dengan mengatakan, ibtada'al muallifu asy-syekh al-imam hazid durus bilhamdi iktida'an bil kitabil aziz wa bi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yabda' khutbahu bilhamdi wathana'i ala Allah ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala mengawali tulisannya, maka kata Syekh Dr. At-Tawayan, beliau memulai tulisannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengikut kitab Allah Azza wa Jalla Al-Qur'anul Karim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana memulai setiap khutbah dengan memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa taala. Jadi kita dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, mulailah dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka al aqibatu lil muttaqin fid daril akhirah, akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa adalah dalam kehidupan akhirat atau pada kehidupan akhirat nantinya. Lalu Syekh At-Tawayan memberikan sebuah dalil dari Al-Quranul Karim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada. Kata Allah, kami jadikan kehidupan akhirat itu yang mana bagi orang-orang yang tidak menginginkan al-'ulu, ketinggian di bumi ini, wala fasad, yang tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berikan kehidupan yang baik di akhirat kelak itu bagi orang-orang yang tidak sombong, bagi orang-orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kalau kita ingin kesudahan kita dengan baik, maka senantiasalah kita berusaha untuk menjaga diri dari sombong dan dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Lalu kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih, ya semoga salat dan salam tercurahkan kepada hambanya dan rasulnya Nabiina Muhammad, Nabi kita Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dengan mengatakan, amma ba'd fa hadhihi kalimatun mujazah, ini adalah kalimat-kalimat yang singkat. Kemudian Syekh Tawayan mengatakan, hadhil kalimatul mujazah hiya min usuluddin, yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang singkat itu adalah dasar-dasar agama. Wa mimma yahummul muslim fi dinihi wa dunyah, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim pada agamanya dan dunianya. Yang dimaksud yang akan dibahas oleh Syekh bin Baz di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, setiap muslimah di dalam kehidupannya di dunia ini maupun dalam urusan agamanya. Fi bayani ma yajibu an ya'rifahu al-'amatu an dinil Islam, itu dalam penjelasan apa saja yang harus diketahui oleh kita secara umum masyarakat ya dari agama ini. Apa saja yang mesti kita ketahui. Maka di sini dikomentari oleh Syekh Tawayan, yajib 'alal muslim, wajib bagi setiap muslim, ayata'allama min umuri dinihi, belajar dari perkara agamanya, ma yuaddi bihi ibadatah, ya, yang bisa dia kerjakan, yang bisa dia mengantarkan ibadahnya dan muamalahnya dengan ilmu dan penuh dengan cahaya, dengan ilmu, dengan panduan yang benar. Jadi wajib bagi setiap muslim di dunia ini untuk belajar agama yang bisa menjadikan ibadahnya benar, yang bisa menjadikan ibadahnya betul, muamalahnya benar, tidak menyalahi syariat, tidak bertentangan dengan
dengan agama kita. Itu perkaranya wajib. Tidak boleh bagi seorang untuk tidak mengetahuinya, karena kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kata Syekh bin Baz, samaituha durus al-muhimmah li'amatil ummah. Inilah pelajaran-pelajaran penting ya li'amatil ummah. Kemudian dia mengatakan, as'alullaha ta'ala ayanfa'a bihal muslimin. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buku ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka di catatan kakinya Syekh Tawayan mengatakan, nafa'allahu bihazid durusil ummah wa talaqqaha an-nas bil qabul wa harsu ala hifziha wa dirasatiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tulisan ini, pelajaran ini manfaat kepada umat, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan dari masyarakat, dan mereka bersungguh-sungguh mempelajari dari apa yang ditulis oleh Syekh bin Baz ini. Wa yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dariku, katanya ya, dariku, dan sesungguhnya dia Allah maha dermawan dan maha mulia. Ini doa yang diucapkan oleh Syekh bin Baz, bahwa apa yang ditulisnya ini, apa yang dilakukannya ini, semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan kakinya ditulis, as'alullaha alla yahrim syekh al-imam ajra hadhihi durus wa yazila lahu al-mathubah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Syekh bin Baz pahala dari pelajaran-pelajaran ini, dan diberikan kepadanya balasan dari pahala. Inilah singkatnya muqaddimah daripada muallif kitab Syekh bin Baz. Diawali dengan memuja dan memuji Allah serta menyanjungnya. Kemudian dia sebut judul daripada buku ini dengan harapan dia bisa memberikan manfaat kepada umat secara umum. Ikhwani ukhwati fiddin, ad-darsul awal, pelajaran pertama yang disampaikan oleh Syekh bin Baz adalah yang berkaitan dengan suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ya, surat yang senantiasa kita baca ya, minimalnya 17 kali sehari semalam dalam ibadah salat kita baca. Maka mulailah beliau menulis dengan mengucapkan dengan mengatakan surat Al-Fatihah Makkiyah. Surat Fatihah itu adalah tergolong kepada surat Makkiyah, dan jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diawali dengan menjelaskan tentang asma Al-Fatihah. Apa saja nama-nama dari surah Al-Fatihah? Yang pertama adalah Al-Fatihah. Ini nama pertamanya. Di surat Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah karena dia memulai kitab Al-Quran dengan surat ini. Fatihatul kitab. Yang kedua disebut juga dengan Al-Fatihah karena dimulainya salat dengan surat ini. Dibukanya salat dengan surat ini. Nama keduanya Ummul Kitab. Apa? Ummul Kitab, ya, induk daripada Al-Kitab. Yang ketiga Ummul Quran, disebut juga dengan Ummul Quran. Yang keempat disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, ya. Dan yang kelima Al-Quran Al-Azim. Inilah 5 nama dari surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran,
As-Sab'ul Mathani dan Al-Quran Al-Azim. Adapun dalil daripada Al-Quran Al-Azim ini adalah hadis Abu Hurairah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wa innaha sab'un minal mathani, dia adalah 7 yang selalu terulang-ulang, wal Qur'anil Azim, wal Qur'anil Azim alladhi ya u'titu, Al-Quran yang diberikanku padanya. Dan yang keenam dari surat Al-Fatihah, nama surat Al-Fatihah adalah Alhamd, li'annaha mufattahatun bilhamd, disebut juga dengan sebutan Alhamd. Ini yang keenam. Adapun yang ketujuh, namanya adalah As-Salah. Apa? As-Salah, berdasarkan hadis Nabi yang mana Allah katakan, qasamtus salata, aku bagi salat itu, ya maksudnya surah Al-Fatihah itu untuknya dan untuk hambanya. Yang ke-8 disebut juga dengan Asy-Syifa, dan yang ke-9 disebut dengan Ruqyah, ya, karena hadis yang berbicara tentang sahabat yang kena sengatan binatang berbisa, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, dan kemudian dengan izin Allah dia sembuh. Yang ke-10 Al-Kafiyah, dan ke-11 Al-Waqiyah, dan ke-12 Asasul Quran. Ada berapa nama? Ada 12 nama dari surat Al-Fatihah. Tidaklah surat tersebut disebut dengan nama-nama tertentu kecuali memang Al-Quran itu atau surat itu memiliki keutamaan-keutamaan serta keunggulan-keunggulan, kemuliaan-kemuliaan yang ada padanya. Nama-nama tersebut menunjukkan tentang ayat-ayat yang ada pada surat tersebut. Subhanallah, surah Al-Fatihah saja disebutkan namanya ada 12. Ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah, maka surat ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Fadl suratil Fatihah, keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis yang pertama dari Abi Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi berkata kepadanya, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Nabi berkata padanya, aku akan ajarkan kepadamu surat yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim sebelum keluar dari masjid. Qala fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja min al-masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim ya alladhi utitu. Kata beliau, ketika Nabi SAW memegang tanganku sebelum ingin keluar dari masjid, maka aku katakan kepadanya, sahabat ini berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan kepadaku, aku akan ajarkan satu surat yang agung dalam Al-Quranul Karim? Maka Nabi berkata, iya. Lalu kemudian Nabi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mengatakan dia adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Ini adalah hadis yang pertama yang berbicara tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Dia adalah surat yang agung di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwani wa akhwati fiddin, adapun hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, kunna fi sayrin lana, kami sebuah perjalanan, fanazalna faja'at jariyatun faqalat inna sayyid al-hayy salim illadhi. Jadi ada seorang dalam sebuah perjalanan, dia menceritakan, Abi Sa'id Al-Khudri, kami dalam sebuah perjalanan, kalau kemudian kami singgah di sebuah tempat, maka tiba-tiba seorang wanita dengan mengatakan bahwa tuan atau
orang di kampung ini, pemimpinnya lagi disengat oleh binatang berbisa. Wa inna, ya, dia mengatakan, adakah yang bisa di antara kalian yang bisa mengobati dari orang yang disengat oleh binatang berbisa ini? Lalu kemudian ada salah seorang dari kami, kata Abi Sa'id, ya, dia mendatangi kemudian mengobatinya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut sembuh dari sengatan binatang berbisa tersebut. Maka hal ini kemudian setelah kami pulang, kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadanya, wa makana yudrihi annaha ruqyah aqsamu ya wadrabu li bisahmin. Inilah menunjukkan betapa surat Al-Fatihah ini disebut dengan surat yang bisa mengobati dari sengatan berbisa. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Ada beberapa keutamaan lagi dari surat Al-Fatihah, namun insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan besok, dan akan kita lanjutkan pembahasan kita berbicara surat Al-Fatihah sampai nantinya surat-surat yang lain yang akan disebutkan di dalam kitab ini. Insyaallah akan kita bahas satu persatu maknanya, kemudian bagaimana pemahamannya, serta apa saja yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Karena surat Al-Fatihah surat yang sering kita baca, yang sering kita ulang-ulang dalam salat kita, maka mudah-mudahan dengan membacanya kita bisa memahami dan bisa kita mengambil faedah dari setiap bacaan dalam surat Al-Fatihah ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.